Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian yang ada di rumah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan selama masa pandemi ini jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan kalian. Semoga pandemi COVID-19 di negara kita akan segera berakhir. Semoga kegiatan belajar mengajar di negara kita juga akan segera bisa dimulai sesuai dengan aktivitas seperti biasanya. Nah, adik-adik sekalian, pada materi ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Ya. Nah, sebelum kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar, maka kita harus tahu dulu beberapa konsep yang harus kalian pelajari. Apa saja? Yaitu masalah keterbagian. Nah, perhatikan operasi berikut. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kenapa? Karena 8 itu sama dengan 4 dikali 2. Ya, paham ya? Operasi berikutnya, 8 dibagi 0 berapa? Apabila kita mengartikan 8 dibagi 0 itu sama dengan 0, maka artinya kalian menyebutkan bahwa 8 itu sama dengan 0 kali 0. Perhatikan. Di sini kalau kalian mengartikan seperti ini, 0 kali 0 itu bukan 8 tapi 0. Maka pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Yang selanjutnya, 8 dibagi 0 berapa? Apabila kalian mengartikan bahwa 8 dibagi 0 itu adalah 8, maka coba perhatikan. Artinya kalian mengartikan bahwa 8 itu adalah 8 kali 0. Padahal 8 kali 0 itu hasilnya adalah 0. Maka pernyataan ini juga merupakan pernyataan yang salah. Yang selanjutnya, 8 kali 0 itu merupakan bilangan yang tak terdefinisi. Oke ya. Jadi bukan 8 dibagi 0 itu sama dengan 0, bukan juga 8 dibagi 0 adalah 8, tapi 8 dibagi 0 merupakan suatu bilangan yang tidak terdefinisi. Oke, yang selanjutnya adik-adik sekalian, 0 dibagi 0, apakah hasilnya sama dengan 0? Ya, kenapa? Karena 0 adalah 0 kali 0. Ya, yang selanjutnya, 0 sama dibagi 0 sama dengan 4. Kenapa? Karena 0 sama dengan 4 kali 0. Yang selanjutnya, 0 dibagi 0 sama dengan 4. Kenapa? Karena 0 sama dengan 9 kali 0. Nah, 0 dibagi 0 itu merupakan bilangan tak tentu. Kenapa? Kita lihat saja yang tadi di atas bahwa 0 dibagi 0 itu sama dengan 4 karena 0 sama dengan 4 kali 0. Dan masih ada bilangan yang lain lagi ya, yang menunjukkan bahwa 0 dibagi 0 itu menghasilkan bilangan yang tak tentu. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa C dibagi 0 itu sama dengan bilangan yang tidak terdefinisi, dengan syarat bahwa C tidak sama dengan 0 dan C merupakan anggota himpunan bilangan real. Yang kedua, 0 dibagi 0 merupakan bentuk tak tentu. Ya. Jadi, yang pertama kalian harus tahu dulu tentang masalah keterbagian. Oke. Nah, yang selanjutnya, maka kalian harus memahami juga terkait dengan menghitung nilai fungsi. Nah, perhatikan. Di sini diketahui suatu fungsi f(x) adalah x kuadrat dikurang 3x ditambah 4 dibagi x dikurang 2. Tentukan nilai f(x) untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Bagaimana caranya? Kita perhatikan solusi yang berikut ini. Untuk x sama dengan 1, maka f1-nya sama dengan 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 ditambah 4 dibagi 1 dikurang 2. Caranya bagaimana? Bahwa 1 ini kita substitusikan ke dalam setiap x, maka yang tadinya x kuadrat menjadi 1 kuadrat, yang tadinya 3x menjadi 3 kali 1, yang tadinya x menjadi 1 ya. Selanjutnya tinggal kita operasikan. 1 kuadrat
yaitu nilainya 1 dikurang 3 ditambah 4 dibagi negatif 1, maka hasilnya adalah 2 dibagi min 1, atau hasil akhirnya menjadi negatif 2. Nah, itu untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 4, bagaimana caranya? Masih sama seperti yang tadi. Ya, bagaimana kita mensubstitusikan 4 ke dalam setiap X yang ada di dalam fungsi fx. Maka kita dapatkan bahwa f4 sama dengan 4 kuadrat dikurang 3 kali 4 ditambah 4 dibagi 4 dikurang 2. 4 kuadrat adalah 16, negatif 3 kali 4 hasilnya negatif 12 ditambah 4 dibagi 4 dikurang 2 hasilnya 2. Sehingga untuk pembilang hasilnya itu 8, untuk penyebut hasilnya adalah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 4. Nah, itu adik-adik sekalian, 2 pokok bahasan yang harus kalian kuasai sebelum kita membahas lebih lanjut tentang limit fungsi aljabar. Yang pertama tadi adalah terkait dengan keterbagian, yang kedua adalah menghitung nilai fungsi. Kita lanjutkan adik-adik sekalian. Bagaimana kita akan mempelajari tentang pengertian limit fungsi aljabar? Perhatikan suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 2 dibagi x dikurang 2. Nah, untuk x sama dengan 1, sama caranya dengan yang tadi, kita substitusikan 1 ke dalam setiap x ini. Ya, ke dalam setiap x yang ada di dalam fungsi fx. Maka akan kita peroleh f1 sama dengan 1 kuadrat dikurang 1 dikurang 2 dibagi 1 dikurang 2. Nah, selanjutnya tinggal kita operasikan. Hasilnya adalah 1 dikurang 1 dikurang 2 dibagi negatif 1. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 2 dibagi negatif 1. Negatif dibagi negatif masih ingat ya, yaitu hasilnya positif. Sehingga hasil akhirnya adalah positif 2 atau 2. Nah, untuk X sama dengan 2, maka diperoleh F2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 2 dikurang 2 dibagi 2 dikurang 2, sehingga hasilnya adalah 4 dikurang 2 dikurang 2 dibagi 0, sehingga hasil akhirnya adalah 0 per 0. Ingat, 0 per 0 itu hasilnya bukan 0, tapi 0 per 0 adalah merupakan bilangan tak tentu, ya, perlu diingat itu adik-adik sekalian. Selanjutnya untuk X sama dengan 3, maka diperoleh F3 sama dengan 3 kuadrat dikurang 3 dikurang 2 dibagi 3 dikurang 2, sehingga hasilnya kita kuadratkan 3-nya menjadi 9 dikurang 3 dikurang 2 dibagi 1. 9 dikurang 3, 6 dikurang 2 adalah 4. 4 dibagi 1, maka hasilnya adalah 4. Adik-adik sekalian, ini beberapa contoh bagaimana kita menentukan nilai fungsi. Nah, selanjutnya kita perhatikan analisis grafis berikut. Yang pertama, pada saat X-nya itu 1, tadi kita dapatkan bahwa nilai F1-nya atau Y-nya adalah 2. Sehingga kalau kita gambarkan di dalam diagram kartesius, kita dapatkan seperti ini. X-nya 1, Y-nya adalah 2. Ya, berarti titiknya ada di sini. Yang selanjutnya adik sekalian, pada saat X-nya tadi 3, kita dapatkan F3-nya atau Y-nya adalah 4. Sehingga kalau kita gambarkan di dalam diagram kartesius, gambarnya seperti ini. 3, di sini Y-nya adalah 4. Nah, selanjutnya kita gambarkan atau kita lukiskan garis yang menghubungkan antara titik-titik tadi. Ya, di sini ada titik 1,2, di sini ada 3,4. Nah, terus bagaimana dengan X sama dengan 2? Nah, kita perhatikan ilustrasi berikut. Untuk X sama dengan 2 itu tidak ada angka pastinya karena merupakan bilangan tak tentu. Nah, disinilah bilangan tak tentu. Terus bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya kita akan menganalisa ya, berdasarkan dari analisa grafik yang tadi yang sudah kita dapatkan, kita akan fokus pada titik tak tentu ini, ya, yaitu pada saat X-nya 2, berapakah nilai dari Y-nya? Atau pada saat X-nya sama dengan 2, maka berapa nilai dari F2-nya, ya, yang merupakan bilangan tak tentu tadi. Artinya, kita memiliki permasalahan, yaitu jika X-nya mendekati 2, ya, mendekati 2, maka nilainya yang ada di dalam fx berapa? Kan gitu. Karena kalau 2 tepat
di angka 2, maka hasilnya adalah 0 per 0 atau merupakan bilangan tak tentu. Sehingga mari kita perhatikan tabel berikut. Ya, kita akan membuat suatu tabel yang disebut dengan tabel nilai fungsi. Tadi sudah kita dapatkan bahwa pada saat X-nya 1, maka Fx-nya bernilai 2. Pada saat X-nya 3, maka nilai Fx-nya adalah 4. Dan pada saat X-nya 2, maka nilai Fx-nya adalah 0 per 0. Nah, di sini kita perhatikan titik 2 ya, atau X-nya sama dengan 2, di sini akan kita dekatkan dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan. Diperhatikan, apabila kita dekatkan dari sebelah kiri, maka kita mulai dari angka 1 yang tadi menuju angka yang lebih besar dari 1 yang mendekati angka 2. Nah, bagaimana kalau mendekati 2 dari sebelah kanan? Maka di sini nilainya akan semakin turun, akan semakin mendekati angka 2. Ya. Nah, misalkan kita ambil angka yang lebih besar dari 1, yang pertama adalah 1,1. Maka kalau kita substitusikan 1,1 ke dalam fungsi yang tadi, kita dapatkan 2,1. Adik-adik nanti bisa belajar berhitung ya bagaimana cara mendapatkan Fx-nya. Masih sama caranya dengan cara yang tadi. Yang selanjutnya kita ambil 1,5. Pertanyaannya, kenapa 1,2 tidak diambil? Ini hanya sebagai contoh atau sampel. Kita ambil angka yang lebih besar ya, agar lebih ekstrim, agar kalian bisa melihat perbedaannya. Apabila kita substitusikan X sama dengan 1,5, maka hasil Fx-nya adalah 2,5. Yang selanjutnya kita ambil X-nya adalah 1,9, sehingga hasil Fx-nya adalah 2,9. Selanjutnya apabila kita masukkan X-nya adalah 1,99, maka Fx-nya adalah 2,99. Yang selanjutnya ada 1,999. Maka kalau kita substitusikan ke dalam fungsi yang tadi, hasilnya adalah 2,999 dan seterusnya. Adik-adik bisa meneruskan angka mungkin 1,99999 dan seterusnya, maka dipastikan di sini hasilnya akan semakin mendekati angka tertentu, ya. Nah, sekarang kita coba dekati angka 2 atau X sama dengan 2 ini dari sebelah kanan. Ya, dari angka 3 yang hasilnya adalah 4. Coba kita ambil yang pertama adalah 2,9. 2,9 ini kalau kita substitusikan ke dalam Fx, maka nilai Fx-nya menjadi 3,9. Kita turunkan lagi, misalkan 2,5. Nah, 2,5 juga kalau kita substitusikan ke dalam fungsi Fx tadi, hasilnya akan menjadi 3,5. Kita turunkan lagi, kita dekatkan lagi, lebih dekat menuju ke angka 2. Misalkan kita ambil 2,1. Ya, 2,1 itu nilai Fx-nya adalah 3,1. Kita dekatkan lagi misalkan 2 angka di belakang koma, 2,01 misalkan. Maka nilai Fx-nya menjadi 3,01. Kita dekatkan lagi misalkan 3 angka di belakang koma, bisa. Misalkan kita ambil 2,001. Sehingga hasil Fx-nya bernilai 3,001. Nah, adik-adik sekalian, apabila kita perhatikan nilai-nilai X yang kita ambil dari 1 menuju mendekati angka 2 ini kita dekati dari sebelah kiri. Maka nilai Fx-nya itu mendekati angka 3 ya, dari 2, 2,1, 2,5, 2,9, 2,99 sampai dengan 2,999 itu mendekati angka 3. Terus bagaimana kalau kita dekati X-nya itu dari sebelah kanan? Dari 4, 3,9, 3,5, 3,1, 3,01, 3,001 pun juga ini nilai Fx-nya mendekati angka 3. Adik-adik sekalian, jadi apabila nilai X-nya mendekati 2, maka nilai dari Fx-nya adalah 3. Dengan kata lain, limit fungsi Fx dari X mendekati 3 sama dengan 3. Sehingga dapat kita tuliskan atau dapat kita notasikan menjadi limit dari fungsi X kuadrat dikurang X dikurang 2 dibagi X dikurang 2 untuk X mendekati 2 bernilai 3. Ya, kita perhatikan bagaimana cara membaca notasi dari limit ini. Saya ulangi. Limit dari fungsi X kuadrat dikurang X dikurang 2 dibagi X dikurang 2 untuk X mendekati 2 bernilai 3. Nah,
Itu cara membaca daripada notasi limit fungsi aljabar. Selanjutnya, adik-adik perhatikan definisi non formalnya. Ya, kita dapatkan bahwa untuk limit dari fungsi f(x) untuk x sama dengan a itu bernilai L. Jika dan hanya jika nilai x mendekati a, maka nilai f(x) adalah mendekati L. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Dari perhitungan tabel nilai fungsi yang tadi, ya, perhatikan. Limit x mendekati 2 untuk fungsi x kuadrat dikurang x dikurang 2 dibagi x dikurang 2 untuk x sama dengan 2, ini dapat kita sederhanakan untuk pembilangnya. Ya, untuk pembilang ini x kuadrat dikurang x dikurang 2 dapat kita ubah menjadi x ditambah 1 dikalikan x dikurang 2 dengan cara apa? Dengan cara faktorisasi atau pemfaktoran. Ya. Di sini ini dapat kita bagi. Loh, kenapa dapat kita bagi? Pada saat di sini x-nya adalah 2, ya, di sini x-nya diganti 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Di sini juga 2 dikurang 2 sama dengan 0. Pertanyaannya, loh, 0 dibagi 0 itu kan merupakan bilangan tak tentu. Adik-adik jangan lupa. Tadi di sini adalah x mendekati 2, sehingga x dikurang 2 ini bukan 0 tapi mendekati 0. Ya, di sini juga sama, x dikurang 2 itu juga mendekati 0, sehingga x min 2 dibagi x min 2 itu bisa, ya. Bilangan yang sama apabila dibagi menghasilkan angka 1 atau nilainya 1, sehingga di sini sisa limit x mendekati 2 dari x ditambah 1. Nah, dari sini tinggal kita substitusikan angka 2-nya ke dalam setiap x yang ada di dalam fungsi f(x). Di sini adalah x ditambah 1, sehingga x-nya diganti angka 2. Nah, hasil akhirnya adalah 3. Itu adik-adik sekalian. Nah, pengertian fungsi limit fungsi aljabar. Jika f(x) fungsi aljabar, maka limit x mendekati a dari fungsi f(x) disebut dengan limit fungsi aljabar. Langkah-langkah menghitung limit fungsi aljabar adalah sebagai berikut. Ya, diperhatikan adik-adik sekalian. Yang pertama, hitunglah nilai dari FA. Bagaimana caranya? Tinggal kalian substitusikan A ini ke dalam setiap X yang ada di dalam fungsi fx. Catatannya seperti ini adik-adik. Apabila hasil substitusi A-nya ke dalam X itu bernilai 0/0 atau bilangan tak tentu, catatannya seperti ini adik-adik. Jika hasil dari substitusi A ke dalam fx atau fa-nya tidak sama dengan 0/0 atau bukan merupakan bilangan tak tentu, maka nilai limitnya adalah fa, atau bisa kita notasikan bahwa limit dari fungsi fx untuk x mendekati a itu nilainya adalah fa. Ya. Selanjutnya yang kedua, apabila nilai fa-nya itu sama dengan 0/0 atau hasil dari substitusi a ke dalam setiap x yang ada di dalam fungsi fx itu merupakan bilangan tak tentu, maka fx harus kita sederhanakan terlebih dahulu, yaitu dengan cara menyederhanakan fx. Loh, bagaimana cara menyederhanakan fx? Yang pertama, jika fx merupakan suku banyak itu seperti fungsi yang tadi, ya, maka fx difaktorkan. Bagaimana kalau bentuknya itu mengandung suatu bentuk akar? Maka fx-nya dikalikan dengan bentuk sekawannya. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana contoh-contoh kita menyelesaikan limit fungsi aljabar? Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, seperti itu dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini adik-adik. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar adik-adik sekalian, ya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang paham. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.